Anda masih kembali bersama kami pemirsa dalam IDX Second Session Closing. Dan tadi sudah kita ulas begitu ya bagaimana laju indeks harga saham gabungan di hari ini dan juga sejumlah informasi utama lainnya. Sementara di segmen ini seperti biasa pemirsa kami akan hadir dengan ulasan narasumber dan jangan lupa untuk bisa berpartisipasi aktif melalui WhatsApp interaktif dan juga line telepon interaktif untuk bisa bertanya dan nanti langsung kita ulas bersama-sama jawabannya bersama dengan narasumber. Dan langsung saja saya sapa yang sudah bergabung pada sore hari ini Chris Aprilioni, Branch Manager Jasa Utama Capital Sekuritas Batam. Selamat sore Mas Chris. Ya, selamat sore Mas Fajar. Apa kabar Mas Chris? Sehat selalu? Sehat. Sehat, luar biasa. Ini apakah kemudian sehatnya, cerianya seperti dengan indeks di hari ini, Mas Chris yang terlihat berakhir di zona hijau naik 0,56%. Catatannya ada apa saja Mas Chris di hari ini? Ya, kalau kita lihat memang kembali ya ISG kembali bertahan naik kembali di atas area 6.000 dengan rupiah juga cukup bagus kembali menguat di bawah 14.500. So kita masih mengharapkan kalau indeks kita masih dapat bertahan baik dari sisi dalam negeri juga cukup bagus ya, kemarin inflasi juga masih terjaga inflasi, lalu untuk penyebaran vaksinnya juga cukup baik, jadi kita harapkan ekonomi di tahun ini masih akan cukup baik ya. Oke, masih akan cukup baik diharapkan ekonominya meskipun kita tahu di saat yang sama defisit APBN juga masih dibukukan begitu ya dan bahkan sudah ditegaskan oleh pemerintah masih akan terus berlanjut. Tapi hal-hal apa saja yang sebetulnya masih menjadi fokus utama bagi pelaku pasar hingga hari ini Mas Chris dan akhirnya mampu mendukung penguatan market ataupun indeks harga saham gabungan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat pergerakan indeks hari ini bergerak kurang lebih cukup sideways ya dalam satu minggu belakangan ini. Karena kemarin juga kalau kita lihat dari sisi bond yield itu yang cenderung terus menguat gitu, terutama bond yield Amerika, itu menyebabkan rupiah terdepresiasi hingga ke di atas 14.500 seperti itu. Dan belakangan bond yield sudah mulai turun, lalu komoditasnya sudah mulai kembali menguat kembali, terus juga rupiah kembali menguat di bawah 14.500. Ini yang menyebabkan bahwa indeks kita masih bertahan di area 59 sampai 6.000. Oke, indeks masih bertahan meskipun tadi terlihat masih cukup sideways begitu ya, terutama dalam satu pekan terakhir. Tapi menutup pekan ini indeks masih akan mampu berada di level-level ini atau justru akan ada kejutan lagi di 2 hari ke depan ini? Apakah kemudian penurunan akan kembali terjadi bahkan akhirnya tidak mampu bertahan di level 6.000 lagi ini Mas Chris? Ya, kalau saya lihat memang secara jangka pendek mungkin sampai ke akhir minggu ini ISG cenderung akan sideways ya, berada pada area 6.058 sampai area 5.971. Oke. 5971, 6058 sideways, jadi mungkin itu juga bisa menjadi patokan pemirsa untuk Anda memperhatikan bagaimana kemudian laju indeks terutama dalam jangka pendek di pekan ini. Sementara itu selain tadi hal-hal yang memang masih diperhatikan, tentunya rilis kinerja emiten ini juga dari waktu ke waktu sudah dilakukan, RUPS tahunan juga sudah dilakukan, bahkan beberapa diantaranya sudah memutuskan pembagian dividen ataupun tidak membagikan dividen. Nah tadi ada satu informasi terkait dengan industri batubara yang sepertinya ada penurunan dari sisi pembagian dividen Mas Chris. Untuk industri ini sendiri overall melihatnya dari rilis kinerja yang sudah diberikan, ada catatan Mas Chris? Ya, kalau kita lihat memang dari sisi pendapatan saham-saham emiten batubara sendiri di tahun 2020 mencatatkan penurunan dari pendapatan ya. Dan itu juga menyebabkan bahwa laba bersih mereka tergerus, even di beberapa perusahaan seperti PTBA, ITMG yang kita tahu biasanya memberikan dividen cukup besar, kali ini mulai menurunkan dividennya. Gitu. Dan ini juga yang jadi pertimbangan bahwa beberapa investor yang biasanya membeli saham-saham batubara yang mengharapkan dividen cukup besar, belakangan menjadi sedikit kecewa ya karena penurunan dividen tersebut. Sehingga kalau kita lihat memang secara jangka pendek untuk saham-saham batubara kemungkinan dengan penurunan pembagian dividen ini akan cenderung untuk terkoreksi terlebih dahulu. Oke, akan cenderung terkoreksi, sepertinya ada kekecewaan juga yang terlihat dari rasio-rasio yang akhirnya tidak lebih tinggi begitu dari tahun sebelumnya. Tapi melihat dua saham tadi yang juga sudah disebutkan Mas Chris, ada PTBA dan juga ITMG. PTBA juga sudah mengumumkan begitu ya, dividennya 835 miliar rupiah turun dari tahun sebelumnya dan payout ratio-nya hanya 35% dari laba bersih di tahun 2020. Untuk PTBA akhirnya apakah tadi akan terkoreksi? Apakah mungkin masih ada prospek untuk bisa diperhatikan PTBA?
Ya, kalau kita lihat secara jangka pendek memang saham-saham batubara itu terkoreksi terlebih dahulu, tapi kalau kita perhatikan di tahun 2021 ini di mana harga batubara kembali menguat, seharusnya kinerja saham-saham emiten pertambangan itu dapat kembali menguat di tahun 2021. So, dengan harga 2.500 untuk PTBA atau mungkin terkoreksi sampai ke 2.300 atau 2.400, menurut saya ini adalah area yang cukup menarik jika memang tujuannya untuk membeli PTBA bertujuan untuk mendapatkan dividennya gitu, sehingga di tahun depan dengan kinerja yang 2021 ini dapat kembali meningkat, seharusnya dividen juga dapat kembali lebih besar yang akan dibagikan pada tahun depan. Oke, jadi ekspektasinya perbaikan kinerja di tahun ini, sehingga jika memang Anda yang mengharapkan atau pemirsa yang mengharapkan dividen bisa kembali ceria ya Mas Kris untuk PTBA. Betul. Sementara selain PTBA tadi ada ITMG. Nah, ITMG sendiri apakah kemudian cenderung sama view-nya dengan PTBA tadi? Ya, kalau kita lihat ITMG juga kurang lebih sama ya. ITMG karena di kuartal keempat kemarin mencatatkan kerugian sehingga laba bersihnya juga tergerus cukup dalam di tahun 2020, sehingga pembagian dividennya juga terlihat tidak terlalu besar ya seperti tahun-tahun sebelumnya, walaupun dividen payout rasionya tetap bertahan pada area 100%. Oke, dividen payout ratio masih bertahan di 100%. Ini masih cukup baik begitu, meskipun tadi ada sisi lain yang juga bisa kita perhatikan. Tapi melihat harga sahamnya sendiri yang hari ini di level 12.600 naik 0,20%. Apakah kemudian ada juga mungkin level-level yang bisa dijadikan acuan untuk para pemirsa? Ya, view untuk batubara sebenarnya mirip ya kayak PTBA tadi. ITMG di tahun 2021 dengan kenaikan harga batubara cenderung dapat menguat kembali kinerjanya dengan area sekarang sebenarnya area masih yang cukup menarik ya kalau kita lihat ITMG sendiri dengan potensi mungkin di tahun ini mengetes area 14.000 sampai 15.000-nya lagi. Oke, tes 14.000 hingga 15.000 masih cukup menarik, meskipun tadi view untuk industri batubara masih cukup senada begitu ya dengan beberapa proyeksi ataupun ekspektasi di tahun ini. Sementara dari industri batubara ada juga masih dari pertambangan yang non batubara, ada Aneka Tambang sudah melaksanakan RUPST 399 miliar rupiah ditentukan sebagai dividen atau 35% dari laba bersih di tahun lalu. Untuk Antam, Mas Kris melihat keputusan tadi dan juga laju harga sahamnya, apakah masih menarik juga? Ya, kalau kita lihat untuk Antam sendiri dengan dividen yang 30% ya dibandingkan dengan laba bersihnya, berarti kan akan membaikkan sekitar Rp14 ya per lembar. Dengan harga yang sekarang, maka sebenarnya kalau kita lihat secara dividen yield tidak terlalu signifikan dampaknya. Seperti itu. Jadi kalau membeli Antam karena pembagian dividennya menurut saya agak sedikit kurang menarik ya. Berarti view-nya di switch kalau untuk Antam ini apa yang kemudian bisa diperhatikan? Apakah memang trading saja, tidak mutlak mengharapkan dividennya atau seperti apa Mas Kris? Ya, kalau untuk Antam sendiri sebenarnya kita lebih melihat ke capital gain-nya ya dengan isu yang ada, dengan harga nikel yang kembali menguat, lalu ada IBC yang sudah dibentuk oleh pemerintah, itu yang jadi lebih point of view-nya di tahun ini. Oke, jadi akhirnya momentum yang bisa dioptimalkan dengan berbagai sentimen ataupun katalis yang ada. Itu salah satunya untuk Antam, pemirsa, dan juga tadi ada PTBA dan ITMG mewakili industri batubara. Mas Kris, kita akan kembali lanjutkan diskusi di segmen berikutnya, dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali sesaat lagi.